aku jadi tahu satu sosok di rumah yang jahil. Dari mana tuh taunya? Dari temanku itu. Oh, temanmu yang lihat itu? Iya. Apa itu kalau boleh tahu? Cewek. Dia tuh kukunya panjang dan suka ngerayap di langit-langit. Dan semenjak kehadiran kuku, aku jadi ngerasa ada temennya juga sih di rumah. Oh. Kayak pas Oke. karena kalau nggak dicari tahu, kita nggak bakalan tahu. Ya betul sih, penasaran ya. Iya. Halo guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me, malam hari ini spesial sekali dengan narasumber yang tentunya luar biasa. Dan ini merupakan teman lama Eka Risma nih. Alhamdulillah persaudaraan kami, pertemanan kami masih terjaga sampai saat ini ya. Iya, langsung saja kita sambut ada Mbak Vina. Halo, apa kabar Beb? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya apa nih anaknya? Vina aja lah. Vina aja nih. Cuma selisih setahun. Oke, jadi dulu tuh kita temen SMP. Iya. Adik kelas aku guys. Adik kelas dulu SMP dan kita nggak akan berpikir bisa sampai sekarang ya main ketemu lagi. Dia udah nyalip duluan S2 ya. Aduh, masih harus belajar lagi nih ya. Iya, jadi Vina ini tadi kemarin tuh sempet WA katanya punya cerita pengalaman yang menurut Vina sendiri tuh horor banget karena ini terjadi di tahun 2019 sampai 2020 dan ini merupakan sebuah gangguan yang sangat mengganggu di rumah. Jadi bukan cuma sendiri, tapi sama keluarga juga mengganggu ya, bapak ibu. Maksudnya semuanya memang aku nggak terganggu. tahu sih karena aku nggak nanya ke mereka juga. Nggak tanya ya. Iya. Tapi kemungkinan kalau gangguannya sangat, aku salfok nih sama itu turunin dong kainnya, serem. Kainnya turunin dulu. Iya nggak sih? Kayu putih. Nanti bisa dilihat ya guys, itu kayak serem banget gitu, kita lagi mau ngomongin sesuatu gitu kan. Iya, jadi tuh ini ada gangguan di rumah. Kita langsung saja dengar ceritanya dari Vina sendiri. Jadi gimana nih awal mula terjadinya gangguan tersebut? Oke, jadi awalnya tuh aku dulu penakut banget. Tapi semenjak kejadian itu takutku jadi hilang. Jadi kejadian tahun 2019 Desember sampai 2020 awal. Akhir ya itu? Iya. Oke. Dan awalnya banget tuh aku lagi dinner sama keluargaku bertiga ya, karena aku anak tunggal. Aku, bapakku, ibuku, dan dari samping rumah tuh ada suara gelotak gitu. Ya aku kira tikus lah atau kucing gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kalau suara-suara gitu tuh hal wajar ya di rumah ya. Jadi ya udah, tapi kan aku kaget ya soalnya kenceng juga. Aku ngeliat refleks tuh hening beberapa saat sampai akhirnya aku ditanyain sama ibuku, ada apa Vin? Nggak apa-apa, lanjut makan tuh. Nah setelah hari itu aku nggak sengaja nemuin pas aku lagi sendirian, bapak ibuku udah tidur, di layar monitor tuh ada bayangan hitam. Oke, monitor apa nih? CCTV. Oke, berarti rumahnya Vina pakai CCTV. Itu di semua sudut atau di kayak ruang tengah atau depan? Kameranya sendiri ada 6 atau 7 dan itu ada di depan garasi. Di dekat wastafel. Nah, terus aku kira karena CCTV-nya rusak aja gitu kan, jadinya ya udahlah, masih positive thinking sampai akhirnya besoknya pas aku siang-siang udah pulang sekolah, pulang kuliah, orang tua aku belum pulang kerja, aku masih ngelihat hal itu juga dan aku masih mewajarkan itu, kirain rusak ya. Tapi dalam hati sebelum aku pergi dari depan layar itu, dalam hati tuh gini, kalau emang bayangan itu masih ada, kemungkinan emang rusak ya. Tapi kalau bayangan itu hilang, mungkin itu bukan rusak gitu. Itu bayangannya berbentuk sosok atau kayak cuman kamera blur atau apa gitu? Kamu tahu black hole nggak? Tahu? Ya gitulah, memanjang gitu. Hitam. Dan abstrak, iya hitam. Abstrak ya. Soalnya kalau makhluk seperti itu kan biasanya itu nggak solid ya, kayak lebih ke hologram. Jarang loh kalau yang misal bentuk solid kayak aku ngeliat kamu gitu. Iya. Bentuknya kayak black hole gitu. Dan dulu sempet ada beberapa fotonya. Nanti aku coba cari lagi ya kalau ada. Iya, siapa tahu ada. Dan ntar dulu. Ya, setelah itu berarti berapa kali muncul di CCTV? Sering sih, aku nggak ngitung berapa kalinya juga. Itu kalau CCTV tuh kayak bisa video, bisa foto gitu ya? Iya, tapi gitu. Live aja yang saat itu. Iya, live. Itu jam berapa tuh kalau
kamu perhatiin? Kalau yang aku inget sih 2 kali itu jam 9 malam waktu orang tua aku udah tidur, sama jam siang jam berapa ya? Ya siang gitu lah. Siang Iya. juga ada. Tapi pas orang tua nggak di rumah. Oh, terus ada gangguan apa lagi selain itu? Nah terus karena aku kepo ya, Iya. aku kan punya satu temen, dia tuh kejawen Iya. ya, Tanya-tanya deket gitu lah ya. sama dia. Iya tanya-tanya, terus dia malah nanya balik ke aku, Vin di rumahmu ada acara apa? Gitu. Kenapa? Aku kan pertama, hah ada acara apa? Iya. Kenapa emang? Aku kasih inisial aja ya, namanya S gitu. Si S ini ngomong, soalnya di depan rumahmu tuh rame banget. Rame? Ya, Oke. tapi salah satu penjagamu nggak ada di situ, yang ada di kolam. Jadi di kolam tuh ada penjaga kayak gedruwo apa ya? Tapi emang itu yang jagain rumah kami gitu. Oh, ada kolamnya. Kolam ikan di depan. Serem banget ya bentuknya. Ya. Iya. Tapi itu nggak jahat kata temanku. Hmm. Tapi itu nggak ada saat itu. Oke. Justru teman-teman nggak tuh. Justru makhluk-makhluk lain yang datang. yang datang. Aku parno dong karena sebelum itu nggak pernah ada kejadian kayak Iya. gitu. Dan apalagi aku anak tunggal kan. Aku harus cerita ke siapa Iya. gitu. Terus itu berdekatan dengan gangguan yang bunyi-bunyi itu pertama ya. Iya. Temenmu ngomong itu. Dan semenjak itu ya aku nyoba nyari tahu gimana sih cara ngusir mereka gitu. Oke. Terus aku browsing lah di Google, katanya suruh baca Al-Baqarah. Iya. Waktu itu aku coba ya, habis sholat baca Al-Baqarah 2 juz sekaligus. Tapi tetap waktu aku foto lagi monitornya kirim ke temanku Masih ada. masih ada. Oh. Terus ini gimana lagi caranya? Sampai akhirnya aku pernah baca waktu itu kalau kita takut, ikhtiar kayak gimana pun, usaha kayak gimana pun Iya. tuh tetap masih nggak ada hasil. Iya. Dan saat itu akhirnya ya udah aku pasrah, udahlah terserah yang di atas aja gitu kan. Aku baca lagi ulang, terus aku foto lagi monitornya kirim ke temenku, Masih ada. udah hilang. Udah hilang. Tapi gangguannya tuh nggak sampai nampakin atau bikin kamu nggak bisa tidur gitu. Enggak sih, tapi semenjak yang rame-rame itu aku jadi tahu satu sosok di rumah yang jahil. Dari mana tuh taunya? Dari temanku itu. Oh, temanmu yang lihat itu. Iya. Apa itu kalau boleh tahu? Cewek, dia tuh kukunya panjang dan suka ngerayap di langit-langit kayak cicak gitu. Oke. Dan kebalik nggak tuh kepalanya? enggak tahu. Nggak tahu. Tentunya nggak bisa lihat ya. Jadi yang merangkak tuh kayak kebalik gitu loh kayak. Ya. Aku bayangin dong. Iya betul, memang imajinasi kita langsung ke arah sana gitu ya. Iya, karena aku nggak tahu dia namanya siapa, akhirnya aku panggil Kuku setiap saat. Kuku. Iya. Dan semenjak kehadiran Kuku, aku jadi ngerasa ada temennya juga sih di rumah. Kayak pas lagi baca buku depan TV, tahu-tahu kok di atas ada apa gini ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Enggak. Cuma rasanya aja. Iya, kayak gitu. Terus lagi ke kamar mandi, tahu-tahu ada yang nungguin depan pintu. Itu beneran. Serem banget ya. Itu sampai kapan tuh gangguan itu? Sampai berhenti kamu merasa ada yang menemani dan selalu mengawasi kamu? Sampai gak tahu juga sih. Tiba-tiba datang dan pergi kayak dia masa lalu. Gak. Dia masa lalumu. Oke. Gitu. Terus Soalnya kadang tuh gini, apa ya? Kalau kita browsing di Google itu kan banyak yang sudah apa ya? Tidak murni gitu kan. Dan banyak juga bukan hanya searching di Google, tapi kita terlalu banyak bertanya ke orang, itu juga kadang kita belum tentu menemukan jawaban yang benar gitu. Ada juga tuh kayak ruqyah, itu bukan hanya ke orang loh, ada juga ruqyah rumah gitu untuk membersihkan rumah. Jadi mungkin nggak ada salahnya ketika kamu punya temen yang kejawen atau yang bisa itu untuk memagari rumah kamu atau membersihkan lah setidaknya gitu. Karena bukan cuma manusia aja ya, maksudnya tempat-tempat seperti itu kan pasti ada gitu kan. ngomong-ngomong soal pagerin gitu, aku ada satu cerita juga sih. Apa tuh? Jadi setelah itu ya, si Kuku ini selalu ada di samping aku setiap saat. Aku pernah ada kejadian di mana waktu itu lagi Iya, aman-aman. lagi rebahan di kasur gitu. Posisinya telungkup, tapi setengah kaki dari tulang kering ke bawah itu masih gantung. Paham gak sih bentuknya? Iya, paham. Kayak gitu. Okay. Terus tahu-tahu aku kerasa kalau kaki aku tuh ada yang niup. Oh, oke.
ya kirain angin ya, tapi kan ventilasinya dari atas, Iya, tapi betul. anginnya dari Di bawah, bawah gitu. gitu. Terus semenjak itu, ini apa sih? Ah yaudahlah keluar kamar dulu. Terus ibuku nanya, kenapa Vin gitu. Nah pas aku habis keluar itu, aku nenangin diri dong. Habis itu aku iseng buat ngefoto kamar aku, terus dikirim ke temanku si S itu lagi. Dan dia dengan jujurnya bilang, Vin, di kolong tempat tidurmu ada cewek. Terus, hah cewek? Dia ngapain di situ? Dia siapa? Dulu sih katanya dia tenggelam gitu. Jadi auranya dingin. Kebayang rambutnya tuh kayak kalau basah gitu, lepek gitu. Kamu nggak Terus mukanya pucet ya? tenggelam? Iya, aku sudah terbayang rambut lepek. Ya, lanjut. Terus habis itu, oke. Semenjak itu kan aku nggak berasa takut ya. Tapi sebelum, aku waktu itu masih tidur sama ibuku. Sebelum aku tidur, aku ngomong di kamar. Kalau emang kamu masih mau stay di sini ya udah, tapi jangan ganggu ibuku ya. Iya. Kamu cukup stay di situ aja. Udah. Gak lama setelah itu aku keluar dan ibuku ngajak tidur. Vin tidur udah malam. Dan pas ibuku masuk, tahu nggak nyeplos apa? Apa? Vin kok kamarnya dingin deh. Berarti yang ngerasain nggak cuma aku. Iya, betul. Gitu. Tapi sampai sekarang masih ngerasa nggak ada. Dia tuh ada. Nggak tahu. Udah nggak. Udah lebih tertutup ya, udah nggak sepeka dulu. Iya. Oh satu lagi, waktu itu pernah di belakang rumah. Jadi rumahku kan itu udah dari zaman aku bayi ya. Iya. Tapi sempat ditinggalin sama saudaraku. Habis itu saudaraku pindah ke Lombok 2 tahun kosong kalau nggak salah. Nah pas itu kami tinggalin lagi sekeluarga. Di belakang itu sebenarnya kamar mandi. Tapi di renov jadi kosong kamar mandi, jadi gudang aja. Di situ juga aku ngerasa ada sosok lain. Akhirnya aku foto, terus dikirimin ke temanku itu. Dia ngelihat ada sosok cewek, mukanya gosong. Oke. Gosong mukanya? Iya gosong, hitam gitu. Dan aku sempat foto itu, tak zoom juga. Iya ya, samar-samar ada wujudnya. Nah, iseng tuh waktu aku sendirian lagi di rumah, orang tua aku belum pulang. Aku bikin 3 pertanyaan ke dia. Aku lupa apa, intinya nanya, dia tuh sebenarnya yang kemarin masuk ke kamar atau enggak sih? Kalau iya, tolong bunyiin sesuatu. Nah, Ngetes kamu ya? dan setelah aku ngomong kayak gitu, ada suara dari belakang. Tapi kamu sampai sekarang masih penakut? Enggak. Tapi sebenarnya dulu kamu penakut tapi kepo ya? Iya. Sama sih. Oke. Karena kalau nggak dicari tahu, kita nggak bakalan tahu. Ya betul sih, penasaran ya. Iya. Penasaran banget gitu ya. Terus ada pengalaman apa lagi nih? Itu menurutku serem banget sih. Cuman gangguannya belum yang ekstrim banget ya. Tahu nggak sih ceritanya yang sempat ramai tuh yang disukai sama apa namanya? Apa? Jin, tahu nggak sih? Yang lagi rame di podcast mana-mana yang sampai diteror di tembok rumahnya, kamarnya ada tulisan. Nggak tahu ya? Samar-samar kayaknya tahu. Iya, maksudnya itu loh, itu kan yang disukai sama jin atau apa, aku nggak ngerti ya. Maksudnya itu nggak separah itu ya, maksudnya nggak sampai ada teroran tulisan, kemudian benda-benda apa enggak? Alhamdulillah sih enggak, dan amit-amitnya jangan ya. Iya, berarti itu kemungkinan ya, aku nggak tahu juga ya. Mungkin yang teror yang negatif banget mungkin itu kayak lebih ke kiriman orang mungkin ya. Mungkin kalau yang kayak kamu mungkin memang pendatang baru aja sih gitu kan, maksudnya logikanya gitu kalau kita pikir secara logika, karena mungkin cuma mau nemenin kamu aja gitu, soalnya kan tidak mengganggu banget gitu kan di rumah. Kalau yang aku dengar sih dari sebelah rumah tuh emang tanah kosong dan pernah ada rumah dihancurin karena orangnya nggak betah. Di situ tuh katanya ada kerajaan gitu di dalam pohon. Sebelah rumah kamu persis? Iya, pohonnya udah ditebang jadi rumah baru lagi. Tapi nggak lama setelah itu juga nggak betah lagi orangnya. Kosong jadi sekarang ada orangnya? Nggak tahu. Jarang itu sih keluar. Terus yang kamu bilang tadi sampai ada gangguan di tembok gitu, aku dengar kalau sampai kayak gitu itu rohnya kuat banget sih. Iya betul, energinya tuh kuat banget ya. Iya. Udah Soalnya yang itu. Iya, kalau jin biasa ya cuma bisa nampak paling ya. Kalau sampai bisa gerakin barang tuh katanya kuat banget. Itu juga udah kuat, apalagi sampai memindahkan barang, kemudian
bisa mengendalikan manusia ya. Ya. Itu memang menyeramkan sekali. Ya semoga tidak ada lagi ya seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu gimana sih? Pernah nggak sih kayak membahas soal keanehan-keanehan yang berbau spiritual di rumah atau di mana gitu? Kalau bapak lebih ke nyembunyiin sih. Oh. Soalnya ibu lebih ke skeptis kayaknya ya sama hal-hal kayak gitu. Aku pernah cerita, ibu paling cuma nanggepin apa sih, itu perasaanmu doang. Tapi pernah satu kisah waktu bapakku lagi pergi, belum pulang ya. Aku juga lagi di rumah eyang. Ibu pengen kami berdua cepet pulang gitu. Mungkin sebenarnya ngerasain cuma mengusir itu ya. Iya, betul. Itu serem banget sih, sumpah. Maksudnya cuman kayak gitu kan, maksudnya itu pengalaman yang mungkin baru pertama ya. Maksudnya tiba-tiba kan aneh kan, maksudnya kayak ada pendatang baru yang kelihatan itu mending ya, bisa kita kendalikan, tapi ini kan yang nggak kelihatan gitu kan, bingung kan mau diapain. Terus ada lagi nggak pengalaman horor yang mungkin menurut kamu serem selain itu? Puncaknya tuh pas di Bali. Di Bali itu masih Iya. berhubungan dengan cerita ini. Setelah kejadian itu di rumah. Oke, gimana nih? Aku tuh ke Bali terakhir pas lagi KKL kuliah. Sekitar tanggal 20-an Januari 2020. Di situ awalnya ya kita berangkat rame-rame, have fun gitu kan. Dan aku waktu itu sama doiku yang dulu masih bestian. Ya. Emang kami sama-sama punya kemampuan, tapi dia bisa ngelihat, sedangkan nggak bisa ngobrol. Oke. Kalau aku bisa ngobrol, nggak bisa ngelihat. Jadi kalau ketemu ya saling lengkapin gitu. Satu kejadian pas kita lagi ke apa? Mana? Pas kita lagi nyampe pelabuhan apa itu? Aku lupa nih. Ya itu intinya. Banyuwangi ya? Banyuwangi, bukan? Ada lah namanya. Iya. Gilimanuk. Oh, iya. Ya. Iya, perbatasan Gilimanuk sama Gilimanuk tuh di Bali nggak sih? Bukan. Iya bukan. Ya itu intinya ya. Oke. Yang awalnya nggak ada apa-apa kan? Sorry. Sebelum saya pelabuhan, kita tuh ngelewatin jalanan di alas apa ya? Hutan semua kan? Iya, Gila yang banget. belasan kilometer. Iya, serem banget sih itu. Aku ingat-ingat. Karena aku pernah naik mobil ke Bali ya. Nah di daerah situ, aku kan punya teman hayalan ya Nis. Nanti aku ceritain di akhir ya. Temen hayalan aku ini ya sering aku ajak ngobrol. Nah tapi waktu lewat hutan itu, tahu-tahu sosoknya hilang. Aku nggak ngerasain, bestiku juga nggak bisa ngelihat di mana dia. Hilang ya. Dan bestiku ngelihat ada sosok monyet di hutan itu, yang sebenarnya bukan monyet, jadi-jadian. Ya itu mengawal perjalanan lah ya. Oke. Udah tuh nyebrang di pelabuhan, sampai kita di Bali itu sekitar jam 1 Pagi. Iya, jam 1. Oke. Itu teman-teman udah pada tidur dong, lampunya udah dimatiin bisnya. Nah di situ aku tuh posisi duduk di sebelah kiri, tempat duduk kedua, bukan yang nempel tembok. Di situ aku ngeliat di mana jalan sebelah kanan itu ada beberapa kayak orang yang ngasih penyambutan kayak gini ke kita. Oke. Terus aku pikir ya halusinasiku ya, udah malam gitu kan. Terus kita lanjut sampai rest area tuh sekitar jam 3, nunggu makan pagi juga, sarapan. Sampai jam 6 kita stay. Nah semenjak habis dari situ, destinasi pertama yang kita tempuh itu, yang kita datengin itu Tanah Lot. Di situ entah kenapa aku udah ngerasa gak enak badan. Terus lanjut habis itu kita studi banding di Universitas Warmadewa. Di Univ itu aulanya kan dingin ya. Aku demam Riz di situ. Tiba-tiba nyampe Tanah Lot, nyampe aula itu demam. Iya demam. Dan aku masih bersikap profesional karena di situ kita mahasiswa pendatang. Iya. Di saat yang lain nyimak ya adalah panas banget ini badanku sebenarnya, cuma ya udah. Akhirnya habis itu kita lanjut ke hotel. Tapi sebelum hotel kita makan siang dulu, makan sore kayak gitu. Nah, di hotel, di situ aku nggak ngerasain yang aneh-aneh.
pikiranku cuma satu, kalau udah sampai hotel besok pagi renang biar Iya. dinginin badan. Tapi sebenarnya di hotel itu juga beberapa temenku ngalamin hal aneh di lift gitu-gitu sih. Terus bentar, aku bingung. Santai, tenang aja, nggak usah buru-buru. Jadi ini narasumber kita malam hari ini spesial banget karena saking groginya bawa catatan guys. Nggak apa-apa, aman. Emang kadang tuh kita punya banyak pengalaman tapi suka random dan lupa ya. Kadang-kadang tuh lupa saking Udah lama banyaknya. juga sih. Dan lumayan lama juga kan. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu, iya. Bisa lanjut lagi sampai Oke. lift, terus? Ya sebenarnya kalau di hotel sendiri aku nggak ngalamin yang aneh-aneh, cuma temenku yang ngalamin. Setelah dari hotel kita move lagi ke mana lagi ya? Mana lagi? Kemana lagi? Pokoknya ke tempat wisata. Tempat wisata yang biasa dikunjungi itu mana? Desa Paranglipur. Bukan. Desa. Ya dah intinya waktu itu Pantai-pantai. Bukan. Tanjung lupa Benoa. aku. Di Tanjung Benoa aman sih. Aman. Yaudah. Pura atau GWK? Oh iya. Jadi aku sama teman-temanku datengin beberapa tempat dan endingnya tuh di GWK. Iya. Yang akhirnya yang awalnya aku udah sembuh, terus minum paracetamol Iya. tuh, terus naik lagi demamnya, terus minum lagi, turun lagi, naik lagi. Naik turun. Itu menurut aku nggak logis sih, karena kalau sakitnya kita karena medis, ya minum paracetamol turun nggak sih, Riz? Iya. Udah lah ya. Intinya kalau di Bali kayak gitu. Terus akhirnya kita balik tuh. Tapi ternyata nggak cuma pengalaman di Balinya aja yang ikutan balik. Tapi ada sesuatu yang ikutan balik. Dari Bali. Ikut bis kita. Apa itu? Kuntilanak merah. Oh, oke. Harusnya tadi aku sudah memberi kode dulu ya, kayak Miske, Poci, jangan yang terlalu kayak kuntilanak merah gitu. Itu sangat seram sekali gitu ya. Ya. Aduh, keinget lagi wujudnya. Oke. Itu Ya. dari mana? Hah? Dari lokasi yang mana? Nggak tahu. Oh. Pokoknya ikut aja dari Bali ke Ikut kamu? Purwokerto. Sebenarnya ngikut aku. Cuma bestie aku kan Tahu, merasa iya. lebih bisa ngelihat, jadinya bisa ngelindungin. Tapi saat itu pacarnya dia marah. Oh, dia masih Dikiranya- punya pacar? Iya, waktu Oke. itu. Dikiranya dia ngebelain aku gitu. Oke, ya lanjut. Soalnya emang efeknya senegatif itu sih, pusing aku. Senegatif itu si Miss kayak ini. Karena bestie aku saat itu sampai ngomong BGST ke pacarnya sendiri karena bawaan itu. Oh, Jadi temperamental iya karena iya itu. iya. Itu berapa lama ikut ke Purwokerto? 2 minggu lebih kayaknya. Bisa dibalikin lagi ya tapi? Itu akhirnya si temanku yang inisialnya S tadi ikut. Membantu. Nah, Tapi dibantuin itu sama kakak. mengganggu kamu nggak? Apa malah ke bestimu itu? Ke bestiku sih. Oh, nggak jadi gitu ya. Berarti mungkin efek kamu demam juga karena itu ya, bisa jadi ya. Nah, kalau efek aku demam, akhirnya aku tanyain ke temanku si S Kepo ini. ya? Nah, kata dia, aku tuh ngelakuin sesuatu yang bikin mereka yang di Bali tuh ngerasa keganggu. Apa tuh? Nggak sadar? Nggak tahu sampai sekarang. Soalnya aku ngerasa nggak ngelakuin hal aneh, kayak injak sesajen pun enggak ya. Apalagi nyentuh gitu. Cuma nyentuh enggak, apalagi nginjak. Dan nggak tahu. Dia cuma bilang gitu, ada hal yang kamu lakuin yang bikin mereka marah. Dan akhirnya ada pasukan mereka yang ngikutin kamu selama di Bali. Makanya itu alasan kenapa kamu demam di Bali, tapi begitu udah sampai Banyuwangi lagi, kamu Aman. sembuh. Oh. Tapi kamu lagi nggak hype? Enggak. Memang kalau ngomongin soal Bali itu memang sangat kuat ya. Aku tahun 2018 atau 19 2018 itu dalam 1 tahun tuh 4 kali ke Bali. Itu 4 kali guys, itu sampai bosen banget. Bahkan sampai aku pengen banget tinggal di Bali. Karena saking bebasnya, terus kayak nggak inget waktu nggak sih kalau di Bali. Itu enak banget hidup di sana 24 jam ya. 24 jam. Terus berasa nggak punya agama. Nggak sih, nggak. Nanti dikat ini ya. Nggak, maksudnya kayak lebih bebas di sana kan. Terus kayak banyak bule-bule tuh kayak lebih refresh gitu loh. Kayak, wah keren ya gitu. Terus banyak tempat wisata yang mungkin lebih ya keren karena kita kan baru pernah kesana gitu kan. Dan
Aku pun punya beberapa pengalaman yang mungkin tidak bisa dilogis sampai saat ini ya di Bali, dan aku sadar itu setelah 1 minggu aku dari Bali, dan itu masih ada rekamannya sampai sekarang. Jadi Rekaman apa tuh? rekaman bukti ada peristiwa spiritual di Bali aku pada saat itu di Pantai Pandawa, kemudian saat itu di hotel juga. Jadi bukan cuman dari gangguan fisik, kemudian udah bukan cuman gangguan metafisik, udah ke fisik juga. Jadi buat netizen yang penasaran dengan cerita perjalanan spiritualku, nanti tunggu di next episode ya. Komen di bawah dong. Ayo, apa maksudnya podcast part bagian Ekarisma ceritain soal spiritual, kan beberapa teman-teman yang mungkin ngikutin aku di Instagram, di WhatsApp utamanya, pasti tahulah keupdatean bagaimana aku tidak bisa tidur, apa yang terjadi pada diriku, dan mungkin bisa semalaman aku juga nggak tidur. Bisa komen di bawah. Biar penasaran dong. Iya. Ya nggak? Oke, jadi menurut Vina, manusia hidup itu berarti selalu berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Iya. Terus menurut kamu bagaimana sih, ini untuk closing sekalian ya, bagaimana kamu menanggapi untuk orang-orang yang mungkin sangat skeptis atau tidak percaya dengan hal itu, buat kamu sendiri yang sudah mengalami beberapa kali dengan hal metafisik? Aku boleh nambahin? Boleh dong. Jadi, aku kan dari kecil sampai sekarang anak tunggal ya. Tentunya ngerasa kesepian dong di rumah. Kamu sendiri ya nggak? Iya dong. Buat yang anak tunggal pasti relate. Betul. Nah, aku pernah dengar kata-kata orang kalau kita ngerasa kesepian, panggil aja mereka bakalan nemenin. Saat itu aku masih ingat kelas 2 SD. Aku berharap ada seseorang yang nemenin aku. Iya. Aku nyiptain nama sendiri, ada inisialnya F. Tapi bukan Vina ya. Iya, sama ya. Oke. Cewek gitu. Kemana-mana ya aku gandeng dia, kayak selayaknya ade atau kakak gitu. Tapi nggak lihat sosoknya? Nggak. Oh. Waktu SMP pun aku sering ngajak ngobrol gitu. Nah, waktu kuliah ini aku kan kenal sama si S itu yang kejauhan tadi. Tanpa disadari dia tuh sebenarnya bilang ke aku, kamu punya temen ya, Vin? Namanya namanya F. Kok tahu? Kok kamu gitu tahu? Ya? Padahal aku tuh cuma cerita ke bestiku, gak ada yang lain, dan Okay. bestiku nggak ngomong. Dia tahu nama lengkapnya ini, nama Jawa. Panggilannya F itu. Berarti selama ini ada sorry, ini di-cut ya. Oke. Selama ini ada S gitu, ke S gitu kan, ya. Berarti selama ini ada S gitu. Iya ada. Dan dia tuh sekarang umur 20-an. Oke. Sifatnya berkebalikan sama aku. Dia sabar, aku gak kekontrol kadang. Dia dewasa, aku masih kekanakan. Cantik. Dan ala-ala Jawa banget gitu. Dan waktu itu pacarnya bestiku juga nyiptain Oke. satu anak kecil ya, biasalah kalau udah pacaran kan mikirnya nikah ya. Iya. Nanti kalau punya anak gini. Beneran waktu itu anak kecilnya tuh kewujud. Oke. Bahkan si anak kecil itu pernah interaksi sama aku. Jadi ya percaya nggak percaya, sebenarnya mereka tuh bisa ada karena pikiran bawah sadar kita. Betul sekali, ha. Tapi percaya nggak percaya emang ada sih. Memang ada ya. Memang hidup kita kan juga berdampingan dengan mereka ya. Tentunya kita harus intinya saling menghargai saja lah. Ketika kita tidak mengganggu, mungkin juga tidak akan diganggu. Tapi kalau kita diganggu, mungkin ada penyebabnya. Karena hidup kan sebab akibat. Ada akibatnya, pasti ada sebabnya. Apa sih yang menyebabkan akibat ini datang kepadaku gitu ya kan? Pasti gitu kan logikanya gitu. Iya. Karena kita juga jangan selalu berpikir ke hal spiritual, harus berpikir logis juga, berpikir positif dulu. Tapi ketika positifnya sudah tidak bisa dipositifkan, baru kita ke hal itu gitu, kalau sudah sangat mentok gitu. Oke, sangat bermanfaat ceritanya ya Vina. Aku berdoa ya, aku doain semoga nggak ada gangguan-gangguan lagi. Amin. Iya, terus ceritanya bermanfaat dan Vina juga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terus walaupun punya teman-teman yang tidak terlihat, juga jangan terlalu kita dikendalikan dengan mereka. Iya. Tentunya kita harus tetap bisa yang mengendalikan mereka, karena mau seperti apapun, sekuat apapun energi mereka juga, Energi manusia lebih kuat. iya, derajat manusia juga lebih tinggi dari makhluk apapun ya. Iya.
itu aja sih yang harus dipegang sih. Jadi kalau kita takut, enggak, aku manusia lebih tinggi dari kamu gitu kan, lebih tinggi dari hantu gitu. Sesuai cerita tadi, jangan sampai takut. Betul, karena semakin kita takut juga mereka semakin Seneng. semakin agresif. Serem banget ini ya. Oke, terima kasih Vina ya sudah mau hadir ke Thank you. sini. Nanti siapa tahu ada teman Vina yang komen pengen ada cerita apalagi mungkin mengenai karir atau apa, nanti bisa aku undang Vina lagi. Oke. Mungkin boleh ada Instagram atau sosial media yang lain? Apa nih? Ada. Boleh. Instagramnya @vina342 pakai F. Terus TikToknya ada 2, Vina.342 sama Argana_XP. Oke, nanti teman-teman bisa langsung aja DM ke Vina langsung. Terima kasih Vina ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.